Soekarno, Hatta, dan Sudirman, saya sebagai perwakilan pemerintahan Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan perjanjian Perdana Kementerian Miki Kaiso. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan kemerdekaan Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan sesuai dengan cara kerja PPKI. Iya benar, saya sangat setuju. Saya setuju, proklamasi harus segera dilaksanakan. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta pelaksanaan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Kami akan pikirkan kembali. Oke, terima kasih, Saudara Teruchi. Ya, sampai jumpa. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Yang aku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, Jepang sudah tidak ada lagi kuasai di negeri kita ini. Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan momen ini. Teman-teman, apakah kalian sudah mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Belum, kau tahu dari mana? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahril. Ia mendengar berita siaran radio Jepang yang memberitakan tentang gencatan senjata. Berarti negeri kita dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian di sini untuk membahas masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Saya, Wikana, dan Khairul Saleh akan pergi ke kediaman Insinyur Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Sedangkan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Sekarang, Bung, kita harus mengobarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Benar, kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini batang leherku. Serahlah aku ke pojok itu dan potong leherku sekarang. Jepang adalah masa silam. Sekarang kita harus fokus ke Belanda yang akan berusaha untuk menjadi tuan kembali di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri, mengapa saudara tidak melakukannya? Mengapa harus meminta Insinyur Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu datang kepada kita sebagai hadiah? Walaupun Jepang telah menyerah dan takluk kepada kita. Mengapa bukan kita sendiri yang menyatakan kemerdekaan kita sebagai satu bangsa? Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita menyatakan kemerdekaan, semakin cepat juga kita terbebas dari belenggu yang menyiksa ini. Baiklah, tapi kita perlu waktu untuk berunding sebentar. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak perlu gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya supaya matang. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, mereka masih muda, pemikirannya masih pendek. Kita harus memikirkan ke depannya agar dan mempersiapkan lebih matang. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Baiklah, Bung. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, apalagi tentang kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Salam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Insinyur Soekarno untuk ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang Anda maksud? Ya, kami akan membawa kalian ke tempat pengasingan agar terhindar dari ancaman warga dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda diikut sertakan demi keamanan mereka. Baiklah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu, saya ingin menitipkan Soekarno sekeluarga dengan Muhammad Hatta, tolong dijaga dengan baik. Baik Bu, saya akan menjaga Soekarno dan Hatta dengan baik. Silakan masuk Soekarno dan Hatta. Terima kasih. Apakah Anda tahu di mana keberadaan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakan kepadaku di mana mereka, akan kujamin kemerdekaan engkau di esok hari. Akankah Anda bersumpah atas itu? Kau bisa percaya kepadaku, nak. Baiklah, saya akan tunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hai nak, antarkan saya ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Baik, naiklah. Dan sekarang jelaskan mengapa kalian bawa saya ke sini. Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan kembali tentang masalah proklamasi. Bukankah masalah kemerdekaan Indonesia akan kita bahas pada sidang PPKI? Memang benar adanya, Bung. Tetapi kami semua berpendapat, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita? Mengapa kita harus menunggu hasil PPKI? Kalau misalnya kita sendiri bisa merdeka. PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Kami ingin merdeka tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, tetapi kita tahu dini untuk kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kita juga memerlukan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah kemerdekaan Indonesia akan selama itu? Rakyat berhak untuk merdeka. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin, tidak perlu tegang. Saya mengerti maksud Anda. Kesempatan ini harus kita manfaatkan. Saya setuju pendapat mereka. Tetapi apakah kita bisa? Apakah mungkin ini semua dilakukan? Asal kita berusaha, maka ada jalan keluarnya. Lagi pula, pemuda Jakarta sudah merencanakan strategi untuk mencegah serangan Jepang. Baiklah, Saya setuju. setelah kalian semua baik-baik saja. Lalu bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Jadi kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau besok? Para pemuda di Jakarta sudah siap. Baiklah, saya setuju jika besok kita akan melaksanakannya. Selamat malam. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami kesini memerlukan tempat untuk membicarakan tentang kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, silahkan masuk. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silahkan gunakan ruangan ini untuk keperluan kalian. Bagaimana dalam teks proklamasi kita buat kata-kata proklamasi dan kita ucapkan dengan lantang? Ide yang bagus, Bung. Saya setuju. Bagaimana? Pada kalimat pertama adalah kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Usulan bagus, Bung. Itu bagus. Bagaimana jika kita menambahkan kata-kata mengenai hal-hal pemindahan kekuasaan dan diselenggarakan dengan sesama dan dalam waktu tempo yang sesikat-sikatnya? Mengapa begitu, Bung? Karena pada bagian kalimat pertama itu berisi tentang kemauan rakyat Indonesia akan nasib sendiri. Sedangkan kalimat terakhir kita berisi tentang pemindahan kekuasaan dan itu sangat perlu. Baiklah, kami sangat setuju. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan dibentuk oleh Jepang. Kita kan tadi sudah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, nak. Lalu bagaimana ini, Bung? Apakah kalian punya usulan lain? Saya punya usul bagaimana jika Bung Hatta dan Bung Karno sebagai wakil rakyat Indonesia. Oke, baiklah. Apakah kalian setuju, hadirin? Setuju. Dan saya juga ingin usul bagaimana kata tempo diubah menjadi kata tempo. Dan saya juga punya usul. Bagaimana jika 17.805 diganti menjadi 17 bulan 8 tahun 05? Juga punya usul bagaimana jika wakil-wakil rakyat diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Usulan bagus. Bagaimana, hadirin? Setuju! Tolong kau ketik teks proklamasi dan jagalah ini baik-baik. Baik, Bung. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan lancar, Ibu. Terima kasih telah menemani saya saat saya untuk menguras tenaga ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kesempatan kepada bangsa kita untuk melakukan proklamasi kemerdekaan.
Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supraman. Bukankah bendera kita belum ada, Pak? Ya ampun, Pak, sampai lupa, Bu. Kalau begitu bukan aja ibu yang mencarikan bendera. Tapi kain ibu sudah habis. Ibu hanya mempunyai kain merah dan putih saja. Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana, yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Dan ibu punya ide bagaimana bendera kita diberi nama Sang Saka Merah Putih. Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka sangat Sang Saka. Yang warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Baiklah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai permindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 2015. Menurut saya, kok sih namanya? Naskah. Tidak tahu, Bung. Saudara Sukarno. Pak, 3. Oh, alah, ya kucing menggaduh halo. Ini batang leherku. Kayak aman kan? 3. Menurut saya, Shen.